RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita masih melanjutkan dialog kentongan. Kita masih berbincang mengenai kesiapan infrastruktur menghadapi musim kemarau dan menghindari atau minimalisir dampak dari kekeringan. Di sesi pertama tadi kita sudah berbincang bersama pakar hidrologi dari Universitas Diponegoro, Dr. Nelwan. Kali ini sudah terhubung bersama kita di ujung telepon Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Eko Yunanto. Pak Eko, selamat sore. Selamat sore pendengar RRI yang budiman. Kabar baik Pak Eko ya? Baik, Mas Edo. Baik, ini sudah mulai memasuki new normal begitu ya. Di kantor juga sudah mulai beraktivitas seperti biasa, Pak Eko. Ya, harus tetap pakai protokol yang ketat. Karena kita menghadapi era yang masih pandemi. Oke. Tadi proyek-proyek strategis pembangunan masih tetap jalan, Pak ya, termasuk untuk segala infrastruktur terkait dengan kekeringan nanti, Pak ya? Pasti. Oke. Pak, kalau BMKG belum lama ini juga sudah merilis bahwa beberapa wilayah di Indonesia ini kan sudah mulai masuk musim kemarau, walaupun kemarau tahun ini dikatakan cenderung lebih basah dibandingkan rata-rata kemarau tahun-tahun sebelumnya. Di Jawa Tengah sendiri, kalau melihat perkembangan secara umum seperti apa, Pak? Kemarau sudah mulai menampakkan perubahan-perubahan di wilayah-wilayah potensi kekeringan seperti apa, Pak? Baik, saya kan berawal dari karena kami yang membidangi sumber daya air dan sekaligus ralat tadi ya, Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. Penataan ruang, Pak ya, mohon maaf ya. Pak. Benar. Yeah. Ya, jadi saya lihat dari pertama tadi kalau yang namanya BMKG kan sudah memprediksi mengenai iklim atau cuaca ke depan itu beliau yang lebih berkompetensi. Nah, kami tentu akan berbicara dengan tugas pokok fungsi kami yaitu mengenai air permukaannya. Nah, ini sebagai gambarannya di Jawa Tengah itu paling tidak kita ada inventorinya ada 202 sungai. Cukup banyak, kan sangat banyak. Kemudian tampungan kita itu yang kategori waduk itu ada 41 buah. Ya, dengan kriteria 9 waduk itu dengan volume tampung di atas 10 juta meter kubik. Kemudian yang sisanya 32 itu adalah yang punya kapasitas tampung di bawah 10 juta meter kubik. Itu di luar yang embung ya. Itu ya. Iya. Kemudian bantuan kami sampai saat ini, kebetulan data kami ini ada sampai akhir minggu ketiga Juni, itu alhamdulillah seperti tadi yang disampaikan Mas Edo, bahwa prediksi BMKG kita kekeringan itu tidak separah yang tahun-tahun kemarin. Nah, ini indikasinya adalah pantauan kami dari kapasitas tampung volume waduk ada 41 yang ada di Jawa Tengah ini, yang di mana kapasitas maksimalnya itulah 1,804 miliar meter kubik. Saat ini terisi 1,26 miliar. Artinya kalau kita membandingkan relatif dengan kumulatif, kumulatif itu artinya secara keseluruhannya, walaupun air itu nanti akan berbicara di mana waktunya. Per daerah juga ya. Kan? Nah, ini memberikan ilustrasi bahwa kita itu sebenarnya tampungan kita lebih banyak dibanding tahun 2018 dan 2019. Nah, ini kan gambarannya bagaimana kita menghadapi nanti musim kemarau yang akan datang. Walaupun di dalam BMKG sudah menyatakan ini kan yang sudah di warning itu kan daerah Bengawan Solo, ya kan kemarin. Ya, dan artinya kalau itu secara wilayah hidrologis Bengawan Solo, Jawa Tengah pasti akan terkait Wonogiri ke bawah sampai panjang das Pak ya. Ya, sampai ke Tepu sana ya. Nah, itu yang artinya Grobogan, Blora kan begitu. Nah, kebetulan sebaran 41 bendungan yang ada di Jawa Tengah itu kita meletakkannya dulu kan itu perjalanannya panjang kan kita membangun itu. Bertahap ya. Kebanyakan kan di wilayah timur juga. Ini kan jalan rangka sekaligus menjawab bahwa Jawa Tengah itu yang rentan adalah di wilayah timur. Timur nah, ya. Itu memang
kita sudah petakan dari sisi siklus hidrologinya, sudah sering kita bicarakan bahwa kalau itu curah hujan itu paling yang tertinggi di Jawa Tengah, sudah kita petakan di daerah Gunung Slamet kan gitu. Kalau yang paling duluan hujannya di sana, paling yang berakhir hujannya ya di sana. Nah kebetulan teman-teman yang di daerah Blora, Grobogan, Rembang itu memang kemarauannya lebih dulu. Kalau itu hujannya juga paling belakangan. Inilah yang. Nah, kemudian dari 41 bendungan tadi sudah kayak disampaikan 1,2 miliar. Kemudian bantuan kami di 139 kontrol point. Kontrol point itu pemantauan sungai, ya. Itu juga saat ini masih kondisi baik, artinya ketersediaannya baik. Tetapi yang 139 kontrol point itu kan nggak ada jaminan dari waduk. Kalau yang tadi kan airnya terjangkau dari waduk ya. Itu ketersediaannya sesuai dengan yang mengalir di sungai. Itu sebagai gambarannya. Ya. Alhamdulillah itu kita tuh 1,2 itu relatif lebih banyak dibanding 2018 dan 2019. Ya. Pak, kalau bicara soal angka-angka kumulatif ini kan gambaran umumnya memang boleh dikatakan kita surplus lah air, kira-kira kan begitu Pak. Tapi untuk kondisi real yang masing-masing daerah berbeda kan begitu. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri yang paling rawan berpotensi terdampak kekeringan, selain di wilayah-wilayah yang tadi kemaraunya lebih panjang dan seterusnya, di mana saja ini Pak? Dan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pusdataru ini Pak? Oke, baik. Karena kekeringan ini kan menyangkut hajat orang banyak ya. Artinya kami itu ngurusi irigasi juga. Nah, biasanya nanti yang paling gejala yang paling tinggi adalah mengenai air bersih kan gitu. Nah, kalau untuk yang kebutuhan kalau pertanian aman Pak ya sebenarnya Pak ya. Irigasi yang saya mau bicarakan. Irigasi itu luar biasa. Di Jawa Tengah itu ada 11.542 daerah irigasi. Luar biasa. 11.542 yang itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, itu yang saya tadi terjamin airnya dari 202 sungai dan 41 bendungan yang tadi. Artinya secara sistem sudah terkonek. Nah, yang nanti yang harus kita persiapkan adalah kekeringan yang tadi di luar irigasi. Air bersih berarti Pak ya? Nah, air bersih tentu kita kolaborasi, tidak hanya dari kami kan menyediakan air permukaannya, tetapi nanti ada air dalam dengan air pantimas, dari Jepang regional. Nah ini kan akan banyak yang memerankan. Bagaimana nanti kecipta karyaan ada, kemudian nanti kekeringan, ada drop air itu teman-teman BPBD kan gitu. Kalau yang dulu masih ada, kita ada unitnya unitnya Bakorwil kan dulu, sekarang kan Bakorwil nggak ada. Bakorwil sudah ada. Iya itu. Nah untuk yang irigasi, saya kira pengelolaannya sudah kita manage sedemikian rupa. Yang tadi kami mampu menyebutkan 11.542 dan itu peran dari kabupaten kota, provinsi, pusat, karena itu kan dibagi beberapa kewenangan. Sehingga kita itu harus menjalin koordinasi. Artinya kalau bicara soal irigasi, kondisinya sampai saat ini masih cukup bagus dan siap untuk pengendalian air ini Pak ya? Ya betul. Dan itu rutin tiap 2 mingguan akan dilakukan pertemuan supaya kita menyikapi perkembangan apa yang terjadi, nanti potensi airnya bagaimana, kemudian kondisi tanaman di lapangan bagaimana, kita rapat, kita sepakati ini harus kita lakukan langkah-langkah itu. Baik. Pak, kalau untuk proyek-proyek strategis di tahun 2020 ini yang di bawah Pusdataru, ini apakah kemudian ada yang ditunda, dihentikan terkait dengan pandemi, terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran ini Pak yang sudah direncanakan, kira-kira ada nggak Pak yang akhirnya harus dihentikan atau ditunda dulu Pak? Ya, itu dari sisi semua tingkatan, maksudnya dari APBN. Kalau berbicara APBN kan pusat ya. Dan APBD provinsi, APBD kabupaten, semua mengalami yang sama kan, itu kebijakan nasional dan itu pemerintah fokus kepada penanganan COVID. Artinya segala kemampuan itu diprioritaskan untuk penanganan pandemi. Pasti. Nah itu fokusnya adalah di refocusing, kemudian ada rasionalisasi pasti. Nah kemudian bagaimana kita menyikapi ini ya, karena itu prioritas pemerintah, ya kita harus menyesuaikan. Nah, itu memberi konsekuensi
ada kontrak-kontrak seperti contoh yang di APBN yang tadinya dilakukan dengan multi-year 2 tahun akan bertambah menjadi 3 tahun. Dan itu memang kondisional dan itu kita mengikuti kebijakan nasional, termasuk pendanaan daerah dana alokasi khusus itu juga mengalami refokus dengan realokasi. Artinya kalau ada proyek yang atau program-program yang dirasionalisasi ini kemudian apakah menimbulkan kekhawatiran karena ada hal-hal yang sifatnya prioritas harus ditunda dulu ini, Pak? Iya pasti. Itu kan contohnya yang di mana ini, Pak? Contohnya proyek yang sebetulnya strategis tetapi karena harus rasionalisasi ini akhirnya harus ditunda, ini bisa diberikan contoh kira-kira yang paling urgent? Kalau di kami pasti ada di irigasi ada. Di irigasi kami punya 108 daerah irigasi. Yang rehab itu kan beberapa contoh di Tangsi, di tertentu ya yang saya sebut tadi seperti di Magelang itu ya. Kita tunda. Tetapi kami punya konsep bahwa tahun ini paling tidak untuk kebutuhan yang rutin itu harus karena untuk menjamin layanan kepada petani. Nah kemudian yang kedua kita sadar Jawa Tengah itu kan tempat bencana. Yang kedua adalah bagaimana menyiapkan antisipasi bencananya termasuk kekeringan dan nanti pada musim penghujan di September atau Oktober tahun ini sampai nanti Maret 2021. Jadi yang kami siapkan adalah itu. Sebelum kita bisa mampu membangun atau merehabilitasi dan itu yang kita siapkan. Artinya pelayanan minimal untuk operasi dan pemeliharaan, menjaga keberlangsungan fungsi prasarana-prasarana ini harus tetap terus jalan, Pak ya. Iya. Pak kalau karena kan nggak melihat ada pandemi kan. Kalau itu memang harus ya. Iya. Kalau tidak itu harus bisa memberi kontribusi kepada ketahanan nasional. Iya. Pak kalau kabar dari pembangunan program Pak Gup 1000 Embung sejauh ini bagaimana perjalanannya, Pak? Oh iya. Jadi sebenarnya program 1000 Embung itu bukan dibaca targetnya 1000, tetapi adalah sebagai gerakan. Nah, gerakan itu akan menjadi suatu momentum yang luar biasa apabila semua pihak itu melakukan kan gitu. Yang kita harapkan dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, kota, bahkan dari CSR misalkan. Nah ini kan memberikan suatu elaborasi antara akademisi, kemudian pengusaha, komunitas, pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten. Nah informasinya melalui seperti ini sekarang RRI kan. Nah sebagai gambarannya untuk yang program 1000 Embung kami sudah melakukan pembangunan 80 embung ya. 80 ya. Ya terlepas ada yang dari kabupaten teman-teman balai besar. Nah ini kan itu yang embung-embung yang ukurannya kurang lebih 1 hektar atau ekivalen dengan volume sekitar 9.000 sampai 10.000. Nah yang buahnya itu kan embung yang kecil-kecil. Yang di bawahnya itu. Iya itu kan kalau dari sisi inventorinya informasi yang kami dapat dari Bapeda itu sudah lebih dari 1.200 kan begitu. Tetapi momennya ini adalah gerakan. Nah ini adalah upaya kita di mana potensi air kita itu kan masih cukup banyak untuk air permukaannya. Hanya datangnya yang nggak tepat. Kami di kemarau datangnya di musim penghujan. Nah inilah upaya, salah satu upaya, tetapi bukan satu-satunya upaya. Makanya yang lebih efektif itu adalah bagaimana hujan itu bisa meresap ke tanah. Dan itu nanti kalau itu sudah bisa dilakukan dan munculnya sebagai aliran dasar sungai, nah itulah cita-cita kita. Di mana pada musim kemarau masih ada aliran air. Lah aliran air itu kan datangnya dari air hujan yang meresap ke tanah. Dan muncul. Ini kan kemudian terkait juga dengan masalah penataan ruang, Pak. Nah, sejauh ini apakah sudah juga ada semacam penguatan aturan-aturan yang bisa mengarah pada keinginan tadi yang Pak Eko sampaikan bahwa pada akhirnya nanti air itu yang dari air hujan ke tanah sampai ke sungai ini yang idealnya kan begitu, Pak. Nah ini seperti apa, ada kebijakan yang inovatif begitu Pak untuk mengarah ke sana, Pak? Ya, sebelum bicara inovatif ya, secara aturan main Perda kita baru lahir di 2019 kan, Perda
penataan ruang RT RW. Jadi satu ini Pak ya. Ya, kemudian perkembangannya RT RW kabupaten sampai saat ini yang sudah itu dari 35 kabupaten berjalan ini 9. Nanti itu akan berlanjut terus. Oh, baru 9 Pak ya. Ya, artinya ini dinamikanya akan tinggi. Ya. Saat ini memang secara formal sudah ditetapkan menjadi perda itu 9. Ini akan bertambah terus, teman-teman. Apalagi ini perkembangannya kita antisipasi pertumbuhan ekonomi yang kemarin kita canangkan sebelum ini ya terjadi COVID ya. Dan ada KAI Brebes, KAI Kendal, kemudian Borobudur kan gitu. Ya. Secara konsep itu sudah ditata, tetapi bagaimana implementasinya? Nah tentu ini secara guidance RT RW kita itu adalah mengakomodir kepentingan pusat dan provinsi. Nah kemudian estafet berikutnya adalah diatur di kabupaten kota. Ya. Karena di sana akan terlihat nanti yang paling rigid adalah di rencana detail tata ruang. Nanti outputnya RVTR itu adalah sebagai perizinan untuk OSS, one single single submission ya. Itulah ya. Jadi nanti cita-citanya seperti itu. Ya. Tetapi perkembangannya sampai saat ini RDTR Jawa Tengah itu yang baru terbit perdanya baru 9. Baru 1. Oh, baru 1. Itu kan RT RW. Oh, itu kan iya. rencana umumnya. Rencana detailnya baru 1. Baru 1, artinya yang sudah tinggal eksekusi kira-kira begitu Pak. Baru 1. Ya, artinya secara aspek legalnya sudah dikerjakan, yaitu Kecamatan Purwokerto. Nah, yang lainnya ini menyusul ada 5 kabupaten, ada 7 RDTR, ditambah di Pantura ada Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Purbalingga dan Cilacap itu ada 5. Itulah perjalanannya. Oke. Nah, itu. Baik. Jadi secara konsep kita sudah tuangkan. Nah, tantangannya bagaimana kita itu melakukan bagaimana kesinambungan sebagaimana konsep tadi. Nah, itulah tugas kita bersama. Mari kita kawal bersama kan. Gitu. Ya. Kalau masyarakat diharapkan peran seperti apa ini Pak? Kalau ini memang tugas bersama Pak. Betul. Peran yang diharapkan dari masyarakat seperti apa Pak? Betul. Pertama adalah kita, kalau dari sisi konsep yang harus kita lakukan, kita mesti akan sosialisasi dulu. Karena ada aturan baru. Kemudian apa peran masyarakat? Ya. Yang tadi saya sebutkan, kita tuh mutlak ada bahasa kerennya kan pentahelix. Di situ kan ada unsur masyarakat, mana komunitas. Sebagus apapun aturan kalau itu juga masyarakatnya kurang memberi kontribusi terhadap aturan main itu, saya kira juga menjadi konstrain tersendiri. Itu yang nah peran itu adalah sebagai peran perilaku sehari-hari kan gitu aja. Nah itu kan kembali kepada apa sih yang sebenarnya kita tuh sudah disiplin dalam arti apa? Contoh dalam penggunaan air saja. Ya. Apakah kita itu sudah memberi kontribusi, sudah tidak boros air. Nah itu seperti hal-hal yang ini. Kemudian apakah kita masih membuang sampah sembarangan atau menaruh secara sampah sembarangan kan? Hal-hal yang paling paling simpel, tetapi itu sebenarnya rutin dilakukan setiap hari. Kalau itu bisa dikurangi bahkan dieliminir, itu sebenarnya sudah memberikan kontribusi kepada aturan yang kita ideal tadi kan. Ya. Baik. Jadi kesadaran masyarakat untuk terutama dalam perilaku hemat penggunaan air dan perilaku untuk tadi ya misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Sebetulnya hal-hal semacam ini saja yang harus ditunjukkan, memberikan kontribusi. Iya. Ya. Pak, tadi di sesi pertama sempat kita berbincang-bincang, ada satu catatan yang mungkin bisa saya sampaikan ke Pak Eko untuk kemudian bisa ditanggapi mengenai gini istilahnya, kita itu terkenal pintar bangun tapi tidak pintar merawat begitu. Termasuk masalah pendangkalan ini kan sebetulnya ada di wilayah perawatan, maintenance begitu Pak ya. Nah ini sejauh ini seperti apa sih Pak pola ataupun metode yang dilaksanakan sehingga kesannya masyarakat melihat bangunnya bagus tapi akhirnya misalnya pendangkalan dan sebagainya perawatannya. Gimana ini Pak? Ya, oke. Baik. Saya akan sampaikan sedikit mengenai polisi dari pemerintah. Coba Mas Edo ya? Edo Pak. Edo. Ya. Edo. Kita tahu sejak repelita pertama sampai ke pelita 5 itu kan sampai 65 sampai tambah 25 tahun lah. Kita genjot kepada pembangunan. Nah dari sana pernahkah kita melihat bahwa atensi daripada
kegiatan pemeliharaan itu ada. Nah, saya bisa katakan gini, pemerintah itu baru memberikan perhatian. Ini saya berbicara termin aktual ya, termin aktual itu. 2007 itulah saatnya pemerintah baru mengalokasikan untuk dana pemeliharaannya. Nah, berarti kan itu baru mulai 2007, Pak ya. Sebelumnya itu hanya bangun. bangun. Dan kebanyakan kan APBN dulu kan. Ya kan? Nah, dari sana sudah kelihatan selama ini dibangun pemeliharaannya kita taruhlah di nomor 2 kan begitu. Itu fakta. Dan itu bisa dibuktikan pada saat perhatian di 2007. Nah, 2007 itulah awal pemerintah memberi perhatian kepada yang kalau kami sebut adalah biaya operasi dan pemeliharaan. Artinya perawatan prasarana sarana yang telah dibangun. Nah, itu saja dengan catatan baru irigasi. Ya, kalau untuk irigasi, yang waduk, yang lain-lain belum ya. Jadi itu perhatikan irigasi itu jauh dari sisi aturan, dari sisi kelembagaan, dari sisi alokasi anggaran itu lebih dulu. Contoh P3A, GP3A itu kan sudah ada. Ada sejak. Dibanding kita bicara mengenai komunitas-komunitas lain dan begitu. Nah, kemudian dari sisi aturan lahir juga lebih dulu irigasi. Kelembagaan juga teman-teman lebih banyak bergeser mengenai mengelola irigasi. Dan begitu. Nah, itulah perjalanan kita. Nah, ini saatnya sekarang bagaimana memberikan peran kepada semua pihak. Tadi kan saya sebutkan termasuk swasta ya. Kewenangan. Nah, kewenangan itu mengisyaratkan bahwa sesuai atau bahasanya adalah bahasa Jawanya sembodo dengan kewenangan tadi diharapkan. Kalaupun itu tidak mampu ada mekanismenya kan begitu. Itu berjalan. Nah, kemudian kalau kita lihat sarana mengenai sumber daya air, kita berbicara catchment. Mas itu bisa bayangkan setiap hujan yang turun dibatasi punggung-punggung itu kan akan mengalirnya kepada sebuah muara yang urat nadinya adalah di sungai. Artinya seluruh kegiatan manusia ada di sana itu pasti akan memberi kontribusi kepada sungai. Nah, memang akibat sedimentasi itu ada di sungai. Tetapi pernahkah kita berpikir memberi kontribusi daripada mengurangi laju erosinya? Kalau berbicara di sana akan ketemu, lebih efektif kita tuh mengurangi dibanding, tetapi bukan berarti yang sudah janggal itu dibiarkan kan tidak, gitu loh. Progres cross program begitu Pak ya. Ini juga harus, kalau hanya peran pemerintah rasa kita itu punya keterbatasan. Kembali partisipasi masyarakat. Sedikit apapun sampah yang dibuang di teritisan rumah itu jangan sampai kepada selokan yang lebih gede, drainase yang gede, akhirnya ke sungai. Nah, kalau itu semua memberi kontribusi, semua orang melakukan itu, berapa hebatnya yang termasuk sedimentasi tadi, kan begitu. Nah, baik, ini inilah perjalanan biaya pemeliharaan tadi, itu baru irigasi 2007. Nah, ini secara agradasinya, intensitasnya oleh pemerintah dinaikkan lagi. Artinya kan begini Pak, sebetulnya progres itu tetap ada Pak ya, dinamikanya itu menuju ke arah yang ideal lah, kira-kira begitu. Baik, terakhir Pak, saya hanya ingin menanyakan sebuah jaminan, apakah Pusdataru siap untuk menyikapi, menghadapi, mengantisipasi segala kemungkinan ketika kemarau puncak-puncaknya ini Jawa Tengah sudah kita masuki Pak? Ya, baik. Tadi kan saya sudah sampaikan potensi. Nah, ini yang kita harus manage betul, bagaimana kita mendayagunakan sumber daya yang ada. Itu jauh lebih penting. Karena kalau kita mau mengharap lebih, wong adanya yaitu karunianya. Dan kita bersyukur bahwa kita dari sisi indikator yang bisa kita tampung itu kita lebih bagus dibanding 2018-2019. Bukan kita menggaranti 100% bahwa ini akan lebih baik cara penanganan kekeringan, tetapi minimal kita itu memanagenya, ini yang kita manage itu jauh lebih baik, lebih kaya dibanding 2018-2019. Nah, tentu ini juga membutuhkan peran serta masyarakat. Bagaimana kita menggunakan air itu seefisien mungkin, tidak terlalu berlebihan, kan begitu, supaya nanti kita bisa ngawet-awet kan, mendayagunakan lebih terhadap nanti prediksi akan
terjadi kekurangan air di kemarau ini. Kan baik. gitu. Jadi manajemen pendaya-gunaan sumber daya ini yang akan terus menjadi fokus Pak ya, supaya semuanya bisa kita manfaatkan. Baik, Pak Eko, terima kasih sudah bersama dengan kita sore hari ini. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Mas Edo. Baik. Sampai ketemu lagi kembali. Asik. Kita karena lain kali ngobrol lagi Pak ya. Ya, baik. Siap. Baik, selamat melanjutkan tugas Pak Eko. Ya, Mas Turun, Mas Edo. Baik pendengar, demikian di sesi kedua ini kita sudah bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pusdataru Provinsi Jawa Tengah Insinyur Eko Yunanto. Secara umum kita bisa dengar bahwa infrastruktur sudah cukup bagus. Kalau memang ada beberapa yang harus tertunda karena masalah pandemi, ya kemudian fokusnya adalah mengenai bagaimana untuk operasional pemeliharaan dan seterusnya tetap berjalan. Dan kemudian pada intinya kontribusi masyarakat melalui perilaku yang baik, penggunaan air secukupnya, tidak boros, ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam konteks untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan, meminimalisir dampak kemarau akibat atau dampak kekeringan akibat kemarau nanti. Dan di sesi pertama tadi kita sudah bersama dengan pakar hidrologi dari Universitas Diponegoro, Dr. Neowan. Saya Edo Pra bersama pengarah acara Bahtiar Rifai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Kentongan. Ikuti terus Dialog Interaktif Kentongan di FM 89 dan AM 801 kHz Pro 1 RRI Semarang. Sampai jumpa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.